kita berandai-andai tapi kan, kalau De Jong ini nggak dapat, ada kemungkinan dong. Ada kemungkinan. Iya. Menurut lu, MU harus cari siapa? Kalau nggak dapat nih De Jong, kalau DM ya. Nggak usah main bola lagi. Gue pasrah bener. Kalau De Jong nggak dapet udah. Kayak kita akidahnya podcast ini. Gue nggak mau main lagi. Gue mau nonton lagi ya. udah kehilangan Ronaldo. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. De Jong. Bener kan? De Jong. Salah. De Jong. Bener lah, ya kan? Bener kan? De Jong, udah bener. Halo guys, welcome back to our channel. Masih bersama gue di sini Ernest, Tautau, Hendra. Oke, hari ini ada beberapa topik menarik soal Man United. Barusan 15 menit yang lalu ada announcement bahwa Maguire is still our captain and there's not more interesting news. Ronaldo is not for sale. It's official statement by Erik ten Hag. Erik ten Hag nggak mau Ronaldo dijual. Gimana nih? Maguire dulu. Sebelum itu ya, ini sudah episode keempat ya. Dari 3 ke 4 ini di angka Cina ini jelek. Sial ini. Sial. Ya. Terbukti tidak ada signing apa-apa minggu ini. Betul. Halo. Beritanya. Halo, gimana Pak William? Anda salah lagi nih. De Jong. Lu nyebutin De Jong aja salah. Lu ngomong De Jong aja salah monyet. Perasaan gua doang ngomong kayak gitu. Lu juga berdua ngomong De Jong. Salah ya. Betul. Coba kok pas. Oke, sang kita sepakat ya ngomongnya Frenkie de Jong. Salah. Deong dong. Blok. Sorry. Gimana Pak Will? Gimana? Apa? Maguire. Iya, kita prediksi Anda salah. Iya, saya Anda tahu. sudah salah 2 kali berturut-turut ya. Oke, sorry. Dari 2 episode ini. Netizen. Seminggu salah, 2 minggu masih belum ada deal. Ya, Tapi kita juga mendekati loh. 3 minggu. Minggu depan kalau sampai belum deal juga kita juga salah. Jangan dibahas dong ya. Jadi supaya dia nggak ingat Kita ya. harus mencari scapegoat ya. Supaya dia nggak ingat. Iya. Gimana nih, Pak William? Apa? Hah? De Jong. Salah. Jong lagi. Diong. Lu emang mancing sih suka. Sorry. Diong ya. Gimana? Lu belajar sendiri di WC deh. Oke, yuk. Gimana De Jong? Gue susah ya. Hampir salah lagi. Ya udah mau gimana lagi? De Jong juga masih belum ada kabar ya. Ya gitu-gitu aja. Ya makanya. Malah balik latihan ke Barcelona kan. Iya. Tapi Lu tadi malah di WA grup bilang, kenapa nggak Rafinha aja nih? Itu kan sama Antony bedanya, bukan sama gitu, bukan sama De Jong. Iya. beda De Jong, posisi ya. Beda posisi. Kalau De Jong tuh wajib masih ya. Oke. Kalau De Jong nggak dapet apa? Oke. Mending gak usah main bola. Hendra yang ngomong. Tuh netizen dengerin. Oke, Mending kita gak usah main bola. Hari ini kita ada 5 topik menarik soal Man United ya. Yang pertama ini breaking news ya. Gue personally berharap ban kapten diganti ke David De Gea. David De Gea, betul. Atau Ronaldo. Ya. Atau Bruno. Salah satu pemain dengan gaji tertinggi di belum. MU, paling berpengalaman juga, permainannya paling stabil. Tapi kita nggak tahu di ruang ganti dia personalitinya seperti apa, kita nggak tahu ya. itu balik lagi. Oke? Kurang vokal mungkin. Ya, Tapi Erik ten Hag already made his statements that Harry Maguire will be our captain for the next seasons. Iya. Gimana nih? Tahu dulu deh gimana? Soal ini kecewa, puas atau gimana? Ya gue sebenarnya kalau dari musim lalu sih gue udah bilang Maguire sama sekali tidak pantas jadi kapten ya. Alasannya? Ya sangat tidak pantas, ada permainannya sering blunder, sering ngaco, kejar sering gak dapet sering dilewati orang dengan gampangnya. Pokoknya menurut gue sih dia gak pantas sama sekali ya. Tapi kan kita gak tahu di belakangnya gimana kan. Iya. Ya bisa jadi dia pasti Ten Hag juga ada pertimbangan sendiri lah kenapa Maguire jadi kapten kan. Jadi ya kita ikutin Ten Hag aja lah.
Karena kita percaya sama Ten Hag kan. Gitu. Betul. Udah gitu aja. Udah itu aja kalau dari saya. Oke, ini pasti ini tahu-tahu sudah memberikan analisis yang sangat tidak mendetail. Oke, sekarang Hendra pasti detail. Gimana ya? Kalau menurut gua kalau musim lalu ya gua liatnya si Maguire ini sama sekali nggak cocok sih jadi kapten. Pertama leadership dia nggak punya, ya kan. Dia pengalaman jadi kapten kayaknya nggak ada deh. Dia main di mana? Hull City, Leicester. Nah, seingat gua itu di Leicester yang kapten kan Wes Morgan ya, bukan dia. Terus di Hull City gua nggak ngerti. Oke. Terus ketika dia pertama diangkat oleh jadi kapten, lu ingat gak ada suatu peristiwa di match UEL kalau nggak salah, Eropa. Kan harusnya kapten itu kan saling salaman kan sama kapten satunya kan. Dia tuh ngacir, dia malah pemanasan. Dia lupa kalau dia itu kapten gitu loh. Jadi dia itu maksudnya pengalaman kapten tuh waktu diangkat oleh itu mungkin pertama kali. Oke, kita bisa paham dia lupa. Nah, after itu mungkin waktu di era oleh dia lumayan. Penampilan dia ya oke lah, bisa dibilang dia back tangguh. Sampai di final, kita sampai ke final Eropa itu kalau nggak salah ingat Maguire nggak main. Waktu itu Maguire di final nggak bisa main, kita semua kecewa. Waduh, coba Maguire main itu kita pasti menang paling nggak menang dari Villarreal, ya kan? Waktu itu back kita terlalu kopong kalau nggak salah, backnya siapa? Lindelof sama Bailly kalau nggak salah duetnya Lindelof Bailly itu kropos banget. Kita waktu itu mengelulukan Maguire. Wah, coba Maguire ini main. Oke. After itu Euro, ya kan? Euro Maguire juga main solid sama Shaw di sisi kiri pertahanan Inggris. Oke, tapi dia bukan kapten. Masuk ke era baru, kedatangan Varane, Sancho sama Ronaldo. Wah, itu mulai hancur. Nggak tahu kenapa satu season itu dia hancur-hancuran mainnya. Sering blunder, ya kan? Pergerakannya lambat banget. Terus sering salah passing, gampang dilewatin. Ya. Terus kalau gue lihat itu musim kemarin tuh dia mengalami cedera. Maksudnya cedera yang dipaksakan untuk main. Jadi ketika eranya Ole, ini kan banyak pemain sama Ole kan dipaksa main terus. Kayak Maguire, Bruno, Rashford sampai cedera bau, dipaksa main juga. Akhirnya kan dia operasi, setelah balik operasi nggak bisa balik ke top performnya. Ini sama juga dengan Maguire. Oke, musimnya hancur, dia banyak dibully, terpengaruh juga karena dia kapten tim. Dan gue bilang ini bukan mentalitas seorang kapten. Jadi gue nggak setuju kalau dia diangkat jadi kapten lagi. Tapi ya apa daya sekarang Ten Hag lihat, ya dia tetap jadi kapten. Betul. Nah kembali lagi, menurut gue Ten Hag ini melihat MU ini butuh kapten seorang pemain Inggris asli. Dia melihat, apalagi sekarang Ronaldo mau keluar, ya kan? Kalau kamu menunjuk Ronaldo menjadi kapten, kalau dia keluar, ya kan? Risiko juga dong. Tapi kenapa nggak De Gea? Nah, De Gea kalau menurut gua tuh kurang vokal. Iya. Oke, dia 11 tahun di MU. Tapi kenapa setiap pelatih yang datang ke MU nggak jadiin dia juga kapten? Mulai dari Ole, Van Gaal, Mourinho, sampai Rangnick. Kenapa semuanya nggak jadiin De Gea jadi kapten? Iya. Ya kan? Komunikasinya kurang ya. Ya mungkin dia butuh pemain Inggris yang tahu budayanya Inggris. Pemain asli Inggris yang tahu budaya sana. Ya. Jadi ya menurutku ya masuk akal aja kalau Ten Hag nggak mau mencopot ban kapten dari Maguire. Betul. Itu aja sih. Kalau aku nggak melihat ada bis ya dari diri Maguire itu. Aku merasa kapten yang paling cocok untuk jadi kapten MU sekarang itu hanya satu pemain sih. Bruno Fernandes. Iya, Bruno sih sangar sih sebenarnya. Dia kan kakaknya Paris kan. Kalau Paris tinju dia Paris Fernandes. Sorry. Kok larinya ke tinju ya? Tapi sorry, tapi ini serius ya. Bruno itu kelihatan bagaimana dia memarahi pemain-pemain MU yang kelemar-kelemar. Banyak gaya. Banyak interview nggak jelas. Dari sorot matanya aja udah kelihatan. Dia tuh the true leader of Man United menurutku Bruno. Cuman ini karena masih ada Ronaldo ya, sesama Portugal, senioritas dan lain-lain. Mungkin Ten Hag
tunggu Ronaldo keluar baru dijadiin Maguire kapten. Bruno kapten. Cuman ini juga sudah susah kalau Maguire udah kapten 2 musim tanpa Maguire dijual terus dia copot ban kapten ke pemain lain. Gue tidak melihat itu dilakukan oleh MU di tahun-tahun sebelumnya juga. Iya. Ya. Ya, tapi to be honest deh. Kita nggak melihat leadership seorang Maguire Betul. di lapangan juga sih. Betul. Kita nggak usah lihat di lapangan di ruang ganti deh. Di lapangan aja kita nggak lihat tuh leadershipnya dia seperti apa. Ya, emang. Ketika posisi ketinggalan, ketika posisi kalah, nggak ada motivasi Nggak sama ada, sekali. nggak ada motivasi sama sekali. Dari benar. Maguire Nggak ke ada. pemain-pemain lain. Malah Bruno yang lebih vokal. Yes. Betul. Dia yang marah-marah. Yes. Ya. Setuju. Bruno itu kan mantan kaptennya Sporting Lisbon. Sporting Lisbon, ya. Nah, makanya dia Betul. kan punya leadership gitu. Betul. Sudah membawa jiwa leadership dari Sporting gitu loh. Ya gue setujunya emang Bruno, tapi kan ya masih ada Ronaldo. Betul, kan nggak betul, masuk akal betul, kan kalau betul. dia jadi kaptennya. Betul. Ya. Let's hope Maguire will improve next years ya. Dan Under Ten Hag. di Thailand ini exhibition match dia bisa betul-betul nunjukin dia bisa bermain di sistem ya. Ya. Dia bisa komunikatif juga sebagai leader. Let's see. Yang paling penting itu pemain bisa ngaplikasiin yang dimau Ten Hag sih. Betul. Itu aja intinya. Ya kan Ten Hag itu cari pemain tuh kan yang intelijennya tinggi. Soalnya kan kalau era modern sekarang semua sepak bola itu memainkan sepak bola yang penuh dengan apa ya? Taktikal gitu loh. Iya. Nggak melulu kamu teknik gocek sana gocek sini bagus. Otot. Ya percuma dong. Iya, Kalau lu cuma bisa gocek tapi lu harus nurut sama pelatih lu, Iya, itu iya. yang paling penting gitu loh. Iya. Jadi pelatih lu maunya lu main seperti ini lu harus nurut gitu loh. Betul. Oke. Exhibition nih. Berita kedua. No, belum exhibition belum dulu. Breaking news juga. At the same time, Erik ten Hag announced that Maguire will still be the Man United captain. Erik ten Hag also announced that Ronaldo is not for sale. Yes. Not for sale. Yes. Go to hell Chelsea. bla bla bla. Yes. Saya Oke. suka itu. Loh ya not for sale tapi Iya. kalau pemainnya emang pengen cabut dia kan maksudnya Ini berarti beneran dia mungkin ada masalah keluarga. Kan di berita-berita juga MU kan tidak menganggap ini tindakan indisipliner kan. Betul. Yang Ronaldo nggak ikut Betul. ke Thailand kan. ya. Mungkin ya tidak terendus di media juga. Mungkin benar-benar ada masalah keluarga yang Bisa serius. jadi juga. Ya bisa Dari jadi, pihak nggak ada yang Ronaldo. tahu ya. Begitu kan? Tapi Iya. kan yang pasti Ronaldo bilang dia mau pindah. Ya mau cabut secepatnya cabut. lagi. Secepatnya. Iya. Kalau ada offer yang sesuai dengan apa yang MU mau. Cuma Betul. 15 juta pon kan. 15 Million million pounds. Tapi or mungkin gak 18 sih euro. kalau Ten Hag udah ngomong gitu dia udah ngobrol sama Ronaldo, mungkin gak? Mungkin. Kalau lihat musim lalu ya yang dari Juve ya sama aja kan kasusnya. Ya tapi maksudnya sekarang kan Ten Hag udah bilang, kenapa tiba-tiba dia bilang gitu? Loh, waktu Ronaldo di- not for sale, padahal berita udah lama kan? Waktu di Juve juga si Allegri juga bilang Ronaldo tetap masang sama kita musim depan. Dia sudah komitmen kok. Oke. Ya ujung-ujungnya lepas juga kan. Malah mau ke City Apa kan. itu pancingan Ten awalnya. Hag untuk biar dibeli mahal? Nggak mungkin lah, Ronaldo 15 juta itu udah murah itu. udah oke lah Kelasnya harganya. Makanya dia Malaysia. pancing biar orang Pokoknya kan gajinya yang tinggi gitu loh. Iya, Ya kan, lu jual segitu belum tentu ada yang mau nebus gajinya juga. Ya kan? Lagian gue bilang 15 juta pon siapa yang mau sekarang? Oke, semua bisa. Bayern Gajinya. bisa. Real Madrid, gue malah kepikiran dia tuh bakal balik ke Real Madrid sih menurut gue. ya banyak ada berita kayak gitu juga. Ada kemungkinan kan Ada balik ke berita Real juga. Madrid. Kalau nggak salah dulu pernah gue baca tuh Opa Perez tuh udah bilang ke fanbase-nya Real Madrid, kita udah ada kontak sama salah satu mantan pemain Real Madrid. Kalian nggak usah tahu siapa dulu dah. Maksudnya itu akan menjadi surprise-nya Florentino Perez. Ya. Tapi nggak tahu itu berita bener atau cuman kabar angin doang gitu loh. Nggak dikonfirmasi sama jurnalis lokal atau luar juga gitu loh. Ya. Tapi kan ada kemungkinan kalau menurut gua ya bisa jadi aja dia balik ke Real Madrid, ya kan? Bisa sih. Tim yang lagi hot-hotnya, Iya. bahkan di Champions League dia barusan memenangkan gelar ke-14, Betul. ya kan? Musim depan Barcelona juga belum tentu kembali ke performanya bersama Xavi. Bisa aja dia balik ke Real Madrid, ya kan? Untuk menjuarai La Liga, bahkan menggenapi mimpinya untuk juara Champions League lagi ke-15, ya kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi masalahnya gajinya itu loh. Iya. Ya kan?
Ya Ronaldo bro. Iya sih, Mau digaji berapa? Iya emang, maksudnya tim yang berkemungkinan dapat dia tuh kan dikit kan, nggak banyak gitu. Menurut gue cuma 3 sih, 4. Oke. Chelsea, Bayern Munich, PSG, Madrid, satu lagi Newcastle United. Tapi dia nggak mungkin Ronaldo mau pindah ke situ. Yang mampu bayar dia maksud gue. Better stay di MU lah. Maksud gue yang mampu bayar dia gitu loh. Do PSG nggak mungkin lah. ada Messi ya. Kecuali dia lepas Neymar, which is itu terlalu jauh, nggak mungkin. Kalau dari tahu-tahu pembahasan soal Ronaldo, lu tuh kan nggak suka sama pemain yang pengkhianat kayak gini, kayak Ronaldo ini. Dia cinta kok sama Ronaldo. Gua nggak pernah merasa Ronaldo pengkhianat. Masa sih? Iya. Kok Dia bisa? berjasa sangat besar buat MU. Ya emang. Terus ya dia pengen pindah ke Real Madrid ya sangat wajar lah. Itu impian semua pemain bola gak sih? Apalagi masih muda ya. Iyalah semua pemain bola pengen main di Madrid coy. Madrid Barca dulu. Paul Scholes sama Ryan Giggs enggak? Ya beda dong. Ya beda lah. Duanya legend, satunya sampah soalnya. Ya makanya beda. Dia bisa ngomong gitu ya? Ya emang. Ini selalu nyampe Ronaldo apa sih? Emang. Lu ada agenda apa sih sama Ronaldo? Gue bilangin ya. Pemain yang penting buat MU. Lu lihat Class of 92, Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham. Itu pindah ke Madrid juga waktu dia udah habis, bukan bener-bener keemasan dia. Itu yang pindah sama Nistelrooy paling pindah. Nistelrooy, Heinze. Gabriel Heinze pindah ke Madrid. Heinze sampah sih. Udah sampah. Iya. Ronaldo tuh mas-masnya. Yes. Bilang papa bla 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 Ferguson tai lah. Ya iya. Dia pindah. Ya kok gue sih gak pada ada masalah dengan Ronaldo ya. Ya gue gak masalah sih. Lu nih. Mungkin lu lupa. Oke, gua tarik mundur sedikit lah. Dia dari Juve, tiba-tiba kita dari fansnya MU mungkin hari Jumat atau hari Sabtu gua lupa. Boom! Manchester City make official bid. Ya untuk Ronaldo. Ya. Okay. Di grup kita gimana? Ramenya gimana? Rame. Sampah pengkhianat bla lu kasih kabar tai kan waktu itu. Kayak kalau pindah. Tapi lu udah. Oh iya kalau pindah ke City pasti gua kecewa banget lah. Itu kan udah ada wacana. Itu kan over, City over itu saja dia dong. Iya. Nah iya. Kalau menurut lu kan udah considering itu. Ya tapi kalau menurutku itu cuman taktiknya Jorge Mendes gak sih? Iya, lagian Ronaldo udah bilang dia kalau balik Manchester pasti Manchester United bukan Manchester City. Jorge Mendes untuk mancing MU gak sih waktu itu? Dia nawarin ke City, ya kan? Untuk itu kan men-trigger MU untuk datang kan? Bisa jadi juga. Akhirnya di tikungan terakhir, maksudnya di detik terakhir ditikung kan? Detik terakhir ditikung MU. Kita jadi berpikir, wah Ronaldo ini benar-benar saint banget nih di dunia sepak bola. Dia nggak peduli nih klub kita dalam kondisi seperti apa. Dia mau membantu kita nih. Dia nggak melulu soal trofi nih. Kalau dia melulu soal trofi, dia bakal gabung ke City. Betul. Guarantee dia bakal dapat 1 atau 2 trofi per musim. Betul. Oke. Betul, setuju. Betul. Terus tiba-tiba dia pindah ke MU nih. Kita udah ini ternyata kita selama ini paradigma kita salah. Bukan kita, Anda. Oh iya, sorry. Jangan kita ya. Dengar saya dulu. Salah nih, ternyata Ronaldo ini pemain yang inget lah. Glory Hunter. Siapa yang membesarkan dia selama ini? Betul. Kita dengar beritanya, ya sebelum detik-detik terakhir Ferguson make a phone call lah, bla 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 bla. In the end dia pindah ke MU, boom. Semua euforia. Ya 18 gol, 7 gol, 6 gol di Champions League, 18 ya kalau nggak salah. Ya 18 di IPL. Terus ketika MU tidak masuk Champions League, tiba-tiba dia request untuk dijual kalau ada harga yang cocok untuk MU. Apa ini apa? Enggak, apa ini? Apa kalau bukan apa? Ronaldo tuh bilang dia pengen di MU nih, tapi kalau klubnya ambisi, dengan cara merekrut pemain-pemain bintang, dan sampai sekarang belum terbukti merekrut pemain bintang. De Jong lagi lu. Lu mancing netizen aja bisa. Iya, gimana sih? Itu kita mau kan? De Jong aja belum dapat sampai sekarang. Gimana gak kesel coba Ronaldo? Iya. Masuk akal emang. Itu. Tapi jadi ya oke lah. Kalau gue bilang ya. Kalau Hendra puas nih. Enggak, apanya puas? Ronaldo not for sale. Let's say Ronaldo bertahan di MU. Biasa aja gue nggak masalah mau bertahan mau nggak masalah. Lu lepas pun justru ya kalau gue ya. Kalau lepas nggak masalah, lebih bagus kan? Lebih bagus soalnya Ten Hag itu nggak butuh bintang. Serius, cara mainnya dia tuh nggak butuh ketenaran seseorang pemain gitu loh. Takutnya yang gue takutin cuma satu. Kalau Ronaldo misalnya dia merengek, ini istilahnya dia merengek kan? Dia merengek ke manajemen, lu lama sih kalau beli pemain. Mana pemain bintang yang lu janjiin? Mana ambisi lu? Nah Ronaldo tuh kan udah tahu kan kalau MU ini kan nggak bakal main di Champions League dari
hari terakhir Ya, IPL. Kenapa kok? Enggak di hari terakhir sih. Udah Ya pokoknya sebelumnya ya, itulah. ya, Ya kan udah kelihatan kan, udah nggak kelihatan. main di Champions League Iya. musim depan. Kenapa dia tiba-tiba Juni akhir atau Juli itu dia bilang gue mau cabut? Kan dia udah tahu nih, Iya. ya kan? Nah, maksudnya kalau menurut gua ya mending lu cabut gitu loh. Gue lebih nggak masalah gitu lu Iya. cabut, ya kan? Jangan sampai gara-gara dia merengek ke manajemen kayak gini, akhirnya manajemen nurutin belinya mulai sembarangan, Iya. kembali ke era Woodward. Sama Ruben Neves 70 juta tebus. Nggak sih. Siapa lagi? Tielemans. Terakhir kan katanya ada ngincar Tielemans 60 Iya. juta sikat. Iya. Demi Ronaldo doang. Nah, kalau Nanti yang vokal malah Ronaldo. Iya. Kalah tuh Ten Hag gitu loh. Menurut Iya. gua mending Ten Hag yang punya kuasa. Kalau menurut Cabut gua, ya cabut lah. Kalau menurut gua Ten Hag tuh orang yang keras sekali sebenarnya. Keras emang, tapi Ronaldo dia juga. nggak bakal ikutin pemain sih. Tapi Ronaldo juga merasa dia bintang, bro. Pernah Ya lihat emang nggak apa-apa. Pernah lihat nggak videonya waktu Ronaldo di Juve terus timnya kalah? Iya, dia kan pegang mengobrak-abrik di ruang ganti pemain itu. Bukan Evra, siapa sih yang bilang sama dia? Tenang. Cuadrado. Sampai akhirnya tengkar juga sama dia. Iya. Pemain ini sudah habis masa jayanya. Lu kalau mengharapkan gelar juaranya udah nggak bisa. Dia hanya mengharapkan gelar juara dari tim yang dia bela. Iya. Lu kasih aja tongkat tuh ke Bruno Fernandes, lu keluar aja monyet. Marah mulu ya sama Ronaldo. Udah gitu Emang loh. sensi gitu loh kalau ngomongin Ronaldo. Iya, makanya gue juga bingung. Gue paling benci traitor kayak gini sih. Udah. Dia bukan traitor. Terus gimana? Siapa tim yang mau nampung dia selain MU? Sekarang Chelsea aja maju mundur. Itu kayaknya Bayern Munich udah fix nggak tapi mau. kayaknya- PSG impossible. Bentar, kayaknya nggak masuk akal deh kalau dia ke Chelsea. Sekarang loh, Hah. dari Juve, dia mau berkhianat ke City aja kita udah Iya. kayak gitu kan. Maksudnya kan fanbase-nya udah, Iya, wah anjing lu bangsa tai lah semua. Tapi ketika sekarang lu udah di MU nih, mas ya kali lu pindah ke Chelsea. Iya. Tapi udah official statement Hen. Official siapa? statement-nya Jorge apa? Mendes bilang MU should listen to the offer. Di over ya. Ya. From another club kan. From Nggak- another club. nggak harus Chelsea dong. Gak harus Chelsea. Iya. Iya. Tapi siapa yang bisa? Ya cuma Chelsea sekarang. Dia enggak banyak kan. Bayern nolak. Bocor. Bayern nolak. Bayern nggak mau. Ya udah berarti dia enggak ada Oliver pilihan. kan even ngeluarin statement kan. Nggak sesuai dengan filosofinya. Nggak sesuai dengan filosofi kita. Ya udah. Tapi Ten Hag ngomong gitu. Berarti Nah, mungkin dia makanya yakin Ronaldo sesuai dengan filosofi dia. ini udah nggak make sense. Pemain yang even tidak mau ikut di training camp 3 kali waktu Ten Hag datang, tidak menyambut pelatihnya datang, terus nggak ikut di pertandingan pramusim. And then suddenly Ten Hag bilang, Ronaldo is not for sale. Bullshit man. Waduh. Bullshit. Kita nggak? Bullshit. Nyantai dikit ya. Lu udah berantem deh. Sorry. Ini bullshit. Ini jelas bullshit. Kan bisa jadi emang ada masalah keluarga, kita nggak tahu di belakang itu apa. Mungkin Georgina tuh selama ini selingkuh sama. Ada buat gosip ada. Kok malah jadi infotainment ya? Infotainment. Kok jadi gosip ya? Saya kan menduga kan. Oke. Hendra pokoknya ya Netral. whatever happens. Iya. Dia netral. Tapi gue lebih setuju Lebih keluar setuju. sih. Iya. Gue lebih setuju Keluar. keluar. Dari minggu lalu Lu gue keluar gak masalah. Lebih setuju Ronaldo bertahan. Betul. I'm the best. Tapi gue ada tapinya. Tapinya apa? tetap harus ikutin Ten Hag. Kalau enggak ya keluar silakan. Ikutin Ten Hag. Susah. Ten Hag. Ikutin Ten Hag. Iyalah. Dia udah jelas nggak ikutin Ten Hag berapa Ya, kali? we'll see kan. Kita We'll see. We'll see lah. We'll see. We already see the facts. Belum Dia main udah kok. nggak ikutin Ten Hag. Lu beneran berantem deh. Enggak dong. Dia udah nggak ikutin Ten Hag dari awal. Apanya yang we'll see? Ya enggak dong, belum dibuktikan dalam permainan dong. Oke. Let's see after the Thailand tour. Kok Thailand terus sih? Iya bener dong. Thailand Abis dulu itu dong. ke Habis itu Melbourne, ke Ronaldo ikut. Australia. Nah Ya. katanya dia bakal nyusul ke Australia nih. Oh, Sama kayak Erikson. jalan-jalan ya. Sama Erikson. Mau nyusul. Ya, oke. Sama Ya, Erikson. oke, we'll see. Let's see. Oke ya. Saya akan buktikan. Saya akan buktikan juga bahwa Ronaldo itu terbukti waktu nggak ada Ronaldo kita qualified ke Champions League. Setelah ada Ronaldo, Bruno yang tidak pernah miss penalti dia bingung nendang ini nggak enak, ngambil jatahnya Ronaldo, nggak nendang juga. Ini jatah gua. ya kan? Oke. Let's see. Gue kan bilang, maksudnya kita ketika nggak ada Ronaldo, kita kenapa bisa ranking 2 IPL? Kita masuk final Liga Eropa, ya kan? Tapi ketika ada Ronaldo kok malah hancur-hancuran gini? Iya. Taktiknya semua ketahuan, semua bola menuju dia, Iya. gitu loh. Jadi kalau menurut gua ya, jaga Ronaldo tuh sekarang gampang nggak sih? Kayak lebih mudah nggak sih? Oke lah, kita tahu dia bomber luar biasa, ya kan? Mesin gol kata lu. Yup. Tapi ya umur nggak bisa Iya dipungkiri emang. bro. Tapi masalahnya kalau lu musim lalu itu yang
mainnya Ole emang berantakan juga sih. Ya Nggak oleh juga. Nggak seberantakan Ragnik juga Ya Ragnik kan Ragnik juga cuma, berantakan. Ragnik kan ibaratnya cuma baru masuk mau Maksudnya, ubah segalanya ya nggak Iya bisa juga gitu loh. maksudnya gue lihat internal ini udah nggak beres. Iya gitu loh. iya. Iya kan? Bukan gara Ronaldo doang dong. Iya berarti. memang bukan gara Ronaldo doang, tapi Iya. mungkin aja Ronaldo itu di dalam ruang ganti itu terlalu vokal. Iya. Jadi sosok kapten, nah kembali lagi, sosok kapten Maguire ini akhirnya nggak didengerin. Iya. Padahal musim sebelumnya Maguire mungkin didengerin. Ya, Mungkin ya, semua ya. saling respect. Ya, Ketika ada datang Ronaldo, semua melihat Ronaldo ini bro. Gak berani ngomong udah. Dia nggak berani ngomong. Iya iya. Ya kan? Ronaldo gitu bro. bacot. Lu kenapa nggak pas di situ sih? Bener. Ini coba jatuhnya Vita loh ya. sorry. Nah tapi masuk akal sih. Iya bisa Iya kan? kemungkinan bisa terjadi seperti Bisa aja dong. Coba diaplikasikan lu. Lu futsal sama Hendra kan? Hendra jauh lebih jago daripada Anda. Ya saya aku itu. Coba nih misalkan nih, lu ada bola 50-50 nih. Yang bisa lu tendang, bisa lu oper. Ujungnya lu tendang bola ini. Terus Gak masuk, gak gol nih, gak gol. Hendra ngomel, lu kenapa gak lu oper ke gua? terus Terus salah dong jadinya. gue lawan lah pasti. Lu jadinya salah. Karena lu tendang gak gol. Ya bener, gue bener kok. Iya Hendra kan juga ngotot, dan lu harusnya oper dong. Ya, Gua oper. tapi itu analogi yang mungkin gitu loh, mungkin Iya, terjadi iya, kan. iya, iya. Iya kan? Jadi debat mulut Tapi gitu loh, di buktinya ruang pas yang ganti. itu juga tenang-tenang aja, egois aja, malah Siapa? hancur. Si Greenwood. Nah makanya ya itu. Iya, Maksudnya makanya. masuk Ernest tuh kayak gitu loh. Greenwood tuh Iya, kan iya. juga bingung, nendang salah, ngoper salah. Iya. Gitu loh. Tahu? Greenwood Tapi egois. banyakan salahnya sih. Banyakan Greenwood. salahnya. Greenwood Ya. egois Kenapa sih, dia Pak. nggak passing gitu loh. Ya. Positioningnya waktu itu bagusan Ronaldo emang. Iya. Oke. Pokoknya Ya pasti Ronaldo ada Ronaldo effect lah. Efeknya efeknya Pasti gede. ada. Emang efeknya gede. Apapun yang terjadi, mau dia bertahan, mau dia pergi, kalau dia bertahan pun, semoga MU ini qualified for the Champions League next year. Betul. Kita nggak usah Amin. Mulu-mulu. berharap mulu-mulu lah. Iya. Qualified aja lah, top 4, oke? Setuju. Tapi pertanyaan, menurut lu Ronaldo out nggak? Maksudnya? Out nggak musim Feeling ini? gua. Feeling lu? Enggak. Lu? Kalau gua bawa begini, enggak lah. Enggak, kalau gua juga enggak. Soalnya Enggak. ya kembali lagi kalau gua, siapa yang beli? Iya, Nggak iya, ada. iya. Gak ada yang mau beli. Nggak ada. Betul. Nah, dan sekarang makanya kita siapa yang berharap, mau kita cuma bisa beli dia? berharap Ronaldo dan Ten Hag ini akur dan Ronaldo bakal dengerin Ten Hag Betul. sebagai pelatih. Itu aja. Gue percaya banget sama Ten Hag sih, jujur ya. Apalagi gue yang lihat Five Rules itu sih luar biasa sih. Oh iya. Tapi sekarang bahas apa dulu? Ini, Ya. ini, lu, Anda tadi bilang apa? Five Five Rules. Rules. Kita nih, Bahas kita yang langsung lain. lanjut nih. Oh enggak. Bukan. Kita langsung lanjut nih. Ada suka Five belok-belok rules gitu soalnya. yang Ten Hag create for Man Itu United. keren sih. Keren sih. Keren. Number 1, terlambat latihan, out. 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 Bocorin rahasia, out. Out. Enggak tahu sih. Nomor Iya. 2. Iya, enggak. Itu satu tuh. Oke. Dari satu, Ini iya. Pogba nih, out. Out. Number 2, alkohol ban. Yes. Lu kalau latihan, kalau lu ada pertandingan seminggu lu konsumsi alkohol, ban. Dan yes. Gak boleh main. Even gak ada di cadangan. Keren, Oke. keren. Number 3, body mass index. Check every month. Iya. Perlu. Perlu itu. Perlu banget. Ini mungkin kalau di Indonesia atasnya VO2 max ya mungkin Hen ya. VO2 max kan mungkin lebih ke stamina aja kan. Ini mungkin lebih ke overall body Overall. check lah ya. Iya lah, pastilah. Mungkin. Kadar lemak gitu-gitu. Number 4, no Masa personal otot. chefs must eat Yes. what prepared by club chefs. Iya. Nggak boleh cek pribadi. Nggak boleh. Iya, chef nggak pribadi. boleh. Ya mungkin pemain kayak Pogba itu dulu, Jesse Lingard. Pogba itu dulu setiap latihan pulang. Kalau nggak pulang Pakai ya ke gym. sampai pribadi ya? Udah pulang langsung Pakai ke sampai rumah. pribadinya dia ya. Iya, udah nggak ini. Nggak ada kebersamaannya Udah gitu. ada bersamaan sekali MU zaman Dan dulu. terakhir, complain directly to Ten Hag rather than Itu keren sih. their Setuju banget. agents. Keren banget sih. Gila nggak? Itu semua nyindir Pogba kayaknya. Kayaknya. Yang Gimana Hendra, komennya gimana? Yang pertama dulu dong. Soal seluruh rulesnya seperti ini, apakah Kita bahas per poin atau per nggak usah overall aja? Overall. Apakah overall ini sounds ridiculous ataukah make sense atau gimana? Loh kalau menurut gue ya pasti keren dong. Ya pasti keren. Itu kan bukti ketegasan Ten Hag untuk tim ini. Berarti kan Ten Hag melihat ini ada yang nggak beres nih dari tim Pasti. ini. Kalau tim sekaliber ini dengan pemain-pemain macam ini bisa terpuruk seperti ini pasti ada yang nggak beres. Iya. Dia ubah aturan itu, kasih 5 aturan baru, keren menurut gua. Yang jadi pertanyaan gua, kok pelatih-pelatih sebelumnya nggak bisa menerapin kayak gini, gitu loh. Iya, iya. Lu bayangin, lu ada match, masa
minum alkohol bro. Iya. Ya kan? Kan nggak masuk akal gitu. Pelatih semua cuma pakai common sense doang lah. Lu kalau ada tandingan lu nggak usah minum alkohol lah. Oke. Kayak gitu. Tapi nggak secara tertulis. Iya, nggak diterapin sama Nggak pemainnya. terapin, Apalagi macam Pogba, Lingard gitu-gitu ya. Iya. Terus cek masa otot pemain tiap bulan. Lu ini atlet bro, ya kan? Itu kayaknya udah sepatutnya nggak sih? Tiap bulan lu harus cek masa otot. Wajar. Ya kan? Wajar kan? Wajar. Kok nggak dilakukan sama pelatih sebelumnya gitu loh? Kok baru sekarang nyadarnya gitu loh? Iya. Terus apalagi kebersamaan tim, makan harus di dalam apa pakai chef pribadi, chef klub, bukan pakai chef pribadi masing-masing. Iya. Ya itu kan harus dibangun gitu loh. Iya. Kembali lagi, kenapa pelatih sebelumnya nggak melakukan seperti itu gitu loh? Iya. Iya kan? Aneh dong. Kok Ten Hag yang sadar sebelum-sebelumnya ngapain gitu loh? Mungkin pelatih sebelumnya sadar. Ten Hag bilang nih, kentangnya rebus ya. Oke, siap. Keluar nih. Si pemain bilang, Pogba nih misalkan nih. Oke, gua ada personal chef juga, kentang rebus kok. Keluarnya french fries. Kalau menurut gitu. gua maksudnya itu pakai club chef. Jadi setelah latihan makan rame-rame ngumpul bareng di tempat latihan dan biasanya pada pulang makan pakai personal chef masing-masing. Nah sekarang justru ada ini gitu ya? baru muncul lagi nih semenjak Sir Alex Ferguson kan. Bisa Gojek gak di sana? Wow. Semenjak Sir Alex Ferguson habis latihan ya makan semua di klub, makan kebersamaan. Nah mungkin itu yang penting juga kali ya, kebersamaannya, gizinya semua dikontrol. Iya, dia kayak menerapin aturannya Sir Alex. Iya mirip-mirip. Iya. Kebersamaan mirip-mirip. Klub lebih penting gitu loh. Ya. Terus apa lagi? Yang pertama telat sama lu bocorin itu dari dulu dari Van Hal juga mungkin menurut gua udah. Iya Van Hal tuh ketat loh. Katanya dulu Oleh masuk kantin jam 10 loh, sekarang jam 9 jam 9 ya. Udah nggak kalau lu latihan jam 9 berarti lu nggak mungkin datang jam 9. Iya. Jam 8 udah. Iya. Bahkan gua baca itu si asistennya Van Hal sekarang siapa? Van Hal. Ten Hag siapa? Steve McLaren. Itu datang 15 menit sebelum jam 8 malah. Iya. Sama kayak Ten Hag. 7.45. Makanya si Oleh dulu jam 10. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ya makanya lah. Dia kan Oleh emang terkenal soft kan. Iya. Terkenal soft banget ya. Menurut gue itu sangat penting sih. Oke. Ini terlepas dari list of rules-nya ya. Jadi tahu-tahu overall suka banget lah. Suka banget sama rules-nya barunya. Tidak merasa pemain-pemain ini bakal terbebani dengan aturan-aturan. Terbebani out lah. Berarti kalau kelihatan yang mana yang manja. Iya, kelihatan yang mana yang manja kan. MU kan ya mesti ditegasin lah, Tapi yang gue bingung ya. Van Hal itu kan sama Belanda. Kita tahu Van Hal itu juga keras. Iya, keras ya banget. Kan? Dia kan julukannya kepala besi. Karena saking keras kepalanya dia. Dia juga nerapin aturan-aturan yang ketat seperti ini ya, harusnya ya. Yes. Maksudnya pemain-pemainnya permainan dia enggak termasuk gagal loh waktu nanganin MU. Sama-sama Belanda, sama-sama keras ya. Aturan ketat juga. Sama-sama punya filosofi bermain. Iya. Berapa kali kita dengar kata-kata filosofi keluar dari Van Hal waktu dia Johan di Cruyff. interview. Ya, filosofi tai lah, dibantai City juga kan. Gitu. Enggak lah, enggak dibantai City lah waktu itu. Sempat menang tapi kan mainnya jelek banget. Iya jelek banget. Menang tapi jelek banget mainnya. Era Van Hal tuh yang memorable cuman kita nggak pernah kalah sama Liverpool gitu aja. Iya. Yes. Waktu ditanganin Van Gaal. Ada kaitannya dikit dengan pertanyaan gue yang tadi. Mike Phelan udah announce bahwa dia bakal out from first team. Tapi dia kan punya kontrak Mas Yan. Menurut gimana? Dia kan masih punya kontrak. Tetap dipertahanin latih junior. Enggak, udah out aja lah. Selesai. Oke. Selesai. Dia nggak ngaruh apa-apa juga. Nggak ngaruh ya. Oke. Pak William? Apa? Mike Phelan? Dia aja nggak tahu Mike Phelan siapa. Anda tidak tahu Mike Phelan? Saya pernah denger ya. Anda tidak tahu Mike Phelan siapa? siapa? Saya udah bawa muka loh. Anda mesti nanya saya bangsat. Kurang ajar Anda ini. Anda tidak tahu Mike Phelan siapa? Anda menjatuhkan kreditor saya. Coba Anda pilih sekarang. Mike Phelan ini ada di era Ferguson atau Jose Mourinho. Coba pilih salah satu. Mike Phelan, Ferguson atau Jose Mourinho? Ferguson. Anda salah. Serius? Betul anjing. Betul. Karena saya pikir Anda salah. Oke. Kita lanjut ke topik ke-5. Boom. Hasil polling TikTok nih. Ini singkat aja lah. Ada 4 pemain yang mungkin MU datangkan. Mungkin tidak. Mungkin iya. Mungkin tidak. Ya oke. We'll never know. Martinez back number 1. Anthony number 2. De Jong number 3. Dybala number 4. Gimana nih? Di poll IG. Di poll IG kita
itu masih menang Lisandro. Lisandro Martinez ya. Yes, 31% kalau nggak salah. Ya, tipis. Paling terakhir Dybala. Menurut gua masuk akal. Kalau netizennya IG kita itu masuk akal Dia memilih pinter Lisandro. soalnya Ya, Lisandro. Kita butuh back. Betul. Pertama. Saya juga Ya setuju. kan? Saya juga Ya. polling Lisandro. Lisandro kedua kalau nggak salah De Jong. Anthony Hen. Kedua Anthony. Oh, kedua Anthony. Kedua Anthony di. Ketiga De Jong. Terakhir Dybala. Keempat Dybala. Dybala. Itu masih masuk akal lah menurut gua. Yang nggak masuk akal tuh yang di TikTok. Iya kan? Itu pollnya tuh ya emang dua sih. Ya. Lisandro sama Anthony. Itu lebih ke poll kalau kita mau beli dari Ajax. Logika aja lah, nggak mungkin Ajax lepas dua-duanya. Kayaknya nggak masuk akal. Antara Lisandro atau Anthony, siapa yang kira-kira lebih kita butuhkan? Netizen TikTok itu bilang kita lebih butuh Anthony. Nah ini yang menurutku nggak masuk akal. Buat apa kita beli Anthony lagi gitu loh? Yang gue nggak ngerti ya netizen ya. Mungkin nanti bisa komen ya di kita TikTok kita. Breakdown dikit aja. Kalau dari kacamata lu, let's say dua main ini, Lisandro Martinez or Anthony. Kita breakdown MU lah dikit. Iya. Anthony center back. Kita udah punya Anthony winger dong. Sorry. Martinez. Yeah, Martinez center back. Kita udah punya Varane yang top 5 salary di IPL, top 10 or top 5 gue lupa. Kita udah punya Harry Maguire, our captain yang mungkin nggak main. Ya. Lindelof ya itu masih ada Eric Bailly yang belum dijual. Susah dijual. Siapa lagi di back tengah kita ya? Phil Jones yang udah nggak mungkin nggak main. Tuan CB. Yang udah pasti nggak mungkin nggak main. Tuan CB. Yang udah pasti nggak main. Sama Axel Tuan CB. Kalau di sayap kanan, AWB Dalot. Winger. Oh, winger. Siapa? Okay. Sancho itu kan kiri. Sancho itu kan dibeli asalnya untuk menjadi sayap kanan. Tapi malah nyatanya diplot ke kiri. Karena waktu itu Rashford cedera bahu, dia operasi. Dia harus menepis 2-3 bulan kalau nggak salah. Oke. Kita bandingin dua pemain ini. Kalau menurut gua personally, gua lebih pilih MU datengin Anthony. Kenapa? Menarik ini. Dia berarti sama kayak netizen TikTok. Gua Anthony. Gua nggak merasa MU terlalu butuh Martinez. Karena dari serangan MU, kita perlu pemain yang betul-betul punya visi ke depan. Kayak kita main game lah, main FIFA, main apa namanya, ya anything lah, game PS lah. Kita perlu pemain yang betul-betul bisa mengobrak-abrik musuh dari sayap. Dan gua rasa Anthony itu cocok banget dibanding Martinez. Makanya gua cukup khawatir kenapa kok berita yang keluar sekarang itu kebanyakan Lisandro Martinez yang kebanyakan. Ini udah official bid juga kan. Tapi si anjing si Lisandro tuh ditawar 45+5. Nggak mau. Dinaikin lagi 60. Keterlaluan tuh. Anjing kan. Ya itu dia. Naikin aja terus. Iya. Keterlaluan itu. Tapi kata si Fabrizio tetap prioritas utama Lisandro. Mungkin gua rasa si Ten Hag nge-push banget kan. Iya, Lisandro. Push. Kalau lu tahu, lu lebih Lisandro atau Anthony? Bruno tuh bakal jadi kanan MU gak sih? Itu kan gue bilang. Iya. Maksudnya dengan banyaknya pemain tengah yang diincar sama Ten Hag. Karena di mana? 4-3 midfieldernya atau wingernya? Iya. Kan gue udah bilang midfieldnya tuh ntar bakal pakai Van de Beek, Eriksen, sama si Van de Beek, Eriksen, De Jong. De Jong kalau dapat. Kanannya ini Bruno-nya di depan. Iya, karena Bruno. Kirinya Sancho. Tengahnya. Makanya gue bilang kalaupun nggak dapat Anthony nggak masalah. Kita winger tuh banyak loh. Iya kan? Rashford. Sancho. Belanga, Martial masih ada. Bruno bukan pure winger sih actually. Gua lebih cocok dia di. Tapi kan sistemnya Ten Hag kan. Gua lebih cocok dia di sini daripada di sini. Emang. Attacking midfield kan. Yes. Tapi kan sistem ini kan kembali lagi sistemnya kan? Sistemnya Ten Hag kan. Kalau Ten Hag itu kayaknya nggak butuh attacking midfield gak sih? Iya. Iya kan? Iya. Kenapa kita lihat di Ajax Anthony merajalela, dia bisa gocek sana gocek sini, obrak-abrik pertahanan lawan dari sisi sayap. Ya karena dia, kita katakanlah dia playmakernya Ten Hag dari sisi sayap. Iya kan? Sekarang kita sisi sayap tuh gak kekurangan pemain dengan skill mumpuni macam Sancho, Rashford, Martial, Greenwood kalau balik masih ada, Elanga. Jangan lupa kita masih ada Ahmad Pelistri loh. 7 men. Winger kita. Ya kan striker oke, cuma Ronaldo. Tapi kan banyak yang bisa jadi striker juga. Sistemnya Ten Hag kembali lagi nggak butuh striker utama yang nomor 9. Dia tuh bisa pakai false 9. Betul. Makanya sebenarnya kalaupun MU dapat Dybala gratis itu gua oke-oke aja. Iya, Soalnya
Dybala ini tipe pemain yang pemain tim. Iya. Dia bukan individual. Bukan. Ya kan? Dia passing bagus, Passing, one to lari one to, oke, iya. one to ya kan? Dia main gocek sana, Iya. gocek juga bisa. Tipe pemain tim lah. Iya. Itu yang dibutuhin MU sebenarnya. Oke. Gitu loh. Jadi kalau kembali lagi pertanyaanmu Anthony sama Lisandro, Lu? gua lebih Lisandro lah. Sama, aku juga Nggak Lisandro. buat apa ini Iya. Anthony bro, Iya. udah banyak bro. Iya. Lagian mintanya 80 juta itu nggak masuk Iya, nggak masuk akal sih menurut Kenapa gua. nggak Rafinha? Rafinha Gua melihat dari instant impact dari dua main ini. Gua tidak melihat instant impact dari Lautaro Martinez. Gua nggak tuh melihat. Lisandro dong. Sorry. Tapi kalau Anthony, gue yakin kalau dia masuk udah gayanya yang berhasil samba-samba set gitu. Muter-muter tuh ya. Anturni. Muter set gitu. Jangan Ini bakal membuat fans MU hype lagi, beli tiket, bla bla bla. Ada hope untuk kita By the way menang. tiketnya pertandingan MU baru. satu musim udah habis. Udah habis. Lagian dulu kayak zaman dulu yang Sancho. bukan yang Hype-nya tinggi banget. Ziyech. Ziyech. Di Chelsea juga gagal. Chelsea juga gagal, flop juga. Beda. Ini pure winger from Brazil. Dan Ten Hag tahu mainnya. Ini tahu, lu percaya gua? Ini kalau lu bandingin sama Ziyech, Emang. ini the best. Ini much jago sih. better than Ziyech. Ini Lu percaya jago sih gua? Anthony. Ya, oke. Ziyech diambil Chelsea, why not MU buy this player? Kalau gua personally, oke, kita ada dana 200 juta, let's say euro, oke? Kita udah beli Malaysia. Cuman Malaysia Malaysia 15, Christian Eriksen gratis. gratis. Kenapa gak beli dua main ini? Martinez sama Anthony. Gak Udah. masuk. Kalau dia nggak dapat, Gak mungkin Kan baik. dijual sama Kalau dia nggak Ajax, dapet. Anthony sama Kan balik Lisandro. lagi, dijual pun harganya mahal dan Iya. masuk akal. Buat apa? Ajax tuh udah kehilangan banyak pemain. Sekarang udah sama. Lu inget tak Vinicius Junior? Iya. Ya. Ah. Itu nggak ada. Itu from nowhere. Madrid beli berapa? 40 kalau nggak salah. Iya, Ingat kan? iya, Bener iya. nggak? Betul, Itu betul. dari Kurang Liga lebih berhasil loh. Dari Liga berhasil loh. Madrid berani beli 40. Sekarang setelah dia menang berapa gelar Champions League, dia berjudi dengan melepas Ronaldo, dia pasang bersama-sama Vinicius. Sekarang dihargai berapa? Klausul buyoutnya 1 billion dollar. 1 billion ya. MU harus ambil Anthony menurut gua. Kalau dia nggak ambil, ini keterlaluan. Ini hampir sama kayak tragedi si Haaland waktu dia dari Leipzig. Menurut gua dia harus ambil Anthony. Salzburg. Salzburg. Ya, Salzburg. RB RB Salzburg. Dia harus ambil Anthony. Ini winger yang harus diambil. Tapi waktu itu Haaland rilis clause-nya dari Salzburg cuma 20. Ini 80 bro. Di patok sama Ajax. Lagi-lagi Iya, makanya 80. Anthony sih 80. 80. baik lagi ke harga. Iya, lagi-lagi kembali lagi Ajax nggak mungkin lepas semuanya Worth it juga. atau enggak gitu loh. Ya udah, kita pakai strateginya NBA aja. Kontraknya berapa lama lagi Anthony di Ajax? Masih 3 tahun kayaknya, 3 musim. Ya udah, kita beli di Tuker Martial. 2 tahun lagi. Ya, Dia kalau 2 tahun lagi. Kalau Anthony udah ngotot mau ke MU dan kita approach dia terus, udah gak bisa apa-apa Ajax. Jatuhnya juga 20-30 juta euro doang. Kalau menurut gua ya bukan sekarang lah. Untuk Iya, datengin betul, Anthony bukan sekarang. Kalau menurut gua ya. Betul. Bukan Setuju. sekarang, Bukan sekarang, tapi musim depan. dengan satu catatan, dia nggak ke tim lain. Nah, lu itu bilang loh. bukan sekarang, Ya, takutnya disamber tahun tim lain. depan Neymar dilepas PSG, dia di PSG, lu gigit jari lagi monyet. Iya, Kiki. Iya. Iya, iya. Selesai. Bubar sih. Ya, tapi tetap Bubar. priority tetap Lisandro Martinez kan. Kalau menurut gua priority Kono. sekarang Lisandro. Iya. Ya, Dan lagian transfer tuh masih September. Tapi itu antara Limitnya, Lisandro, limitnya. tapi itu antara Lisandro sama Anthony ya. Iya, iya. Menurut gua priority tetap De Jong. Oh iya tetap Oh, iya, lah. iya, iya. Enggak. Tetap itu. Tetap. pertanyaan gua tadi, asumsi kalau De Jong nggak dapat, ini kan beritanya udah jelas simpang siur udah ke arah nggak dapat. Leandro Paredes nggak sih? Si Paredes sempat, Yang- tapi kan nggak free atau bukan free, 35 juta euro. nggak nyampe kalau belasan kalau nggak salah sih. Itu murah sih. Nah ya, Paredes itu. Paredes tuh lumayan loh tackle-tacklenya. Lumayan. Iya kan? DM kan? DM. Maksudnya mainnya keras. Kalau dia dapat Paredes sekitar di bawah 20, di bala free, Tyrell Malaysia free. Anthony boleh nih. Boleh Boleh Kalau lu Anthony. kurang dikit deh, boleh deh. Lu Boleh, pakai Anthony. otak lah. Lu jual berapa main gitu kan. Parah-parah. Kok kita dimarahin terus gitu? Sorry. Oke. Hendra sama Tauta lebih ke Lisandro. Lisandro Martinez, gua ke Anthony ya. Oke. Now our last topic, Haaland. Dengar nggak kemarin? Haaland bilang apa? Ditanya sama Iya kan? Ya, reporternya City. yang kita post di TikTok kan. Rame tuh. Rame di TikTok. Rame ya. tuh. Siapa Netizen- nih? Lu paling nggak sabar lawan siapa nih di Premier League? Dia bilang, I don't want to mention the name, but Man United. Ya pasti sih. Ya menurut gua itu wajar-wajar aja sebenarnya. maksudnya kebanggaan bagi kita sih. Kebanggaan bagi Man United. Kita kalau gua lihat komennya netizen ya. Kita udah terpuruk 10 tahun nih. Tapi
malah disebut sama Haaland. Berarti kan kita masih dianggap, ya kan? Oke lah. Tahu kan maksud gua kan? Iya. Kita masih dianggap pesaing yang Tapi gue terbesar yakin maksudnya Haaland, mereka gitu loh. maksudnya Haaland dia emang ya Manchester City kan paling panas ya sama Manchester United. Derbynya. Iya, tapi kenapa Dia perebutan gelar nggak MU nggak masuk loh. Kenapa dia nggak sebut Liverpool? Tapi gitu dia loh. semangatnya paling suka tuh ketemu siapa? MU kan? Iya, Ya emang. mungkin karena intensitasnya kali. Biasa MU sama Iya, City kan iya. tinggi banget. Iya. Jadi mungkin- Menurut gue sih karena dia tahu lawan Liverpool, lawan Arsenal, Liverpool, Chelsea, Arsenal sekarang lebih berat Kerucu. daripada lawan MU. Makanya dia lebih bilang lawan MU aja lah. Gue bisa cetak 2 gol, isi gol, boom. Gitu nah, sih. kalau itu panas-panasin. Ya itu kan kita lihat musim Oke, depan aja bro. Singkat ya. Ini kan sama-sama striker dari luar Inggris ya. Iya. Menurut lu berdua nih, lebih bagus mana? Haaland atau Aguero? Haaland. Kira-kira. Oh, Di City. Haaland sama? Aguero. Itu menurut gua itu striker terbaik City sepanjang masa. Ya iyalah. Iya. Ya iyalah. Menurut kalian- Sampai dibuatin patung. Iya. Menurut kalian? Kan Haaland masuk nih. New era, bam, lebih tinggi, lebih lincah, powernya lebih gede. Iya. Lebih mana? Menurut kalian? Kalau secara Lebih sukses mana? Haaland bakalan- atau Aguero? maksudnya lebih ke maksudnya dia bisa melampaui Aguero enggak? Iya. Kalau melampaui enggak? Melampaui Haaland ini Setuju. Haaland ini tipe pemain pengkhianat juga. Betul. Dia bakal pindah. Bisa jadi pindah. 2025 dia bakal pindah ke Real Madrid. Real Madrid Menurut bisa gua. jadi. Aku bisa melihat Bener. dia di Real Madrid sih. Terus flop lagi. Shit. Iya. Iya, Kalau iya. kalau dibilang melampaui Aguero enggak? Kalau Iya. kalau lebih jago mungkin sama Aguero mungkin. Kalau golnya banyak sama City kayaknya hampir pasti karena supply bolanya Supaya bolanya bagus. De Bruyne, ya kan, Gundogan, Iya. ya kan. Belum lagi kalau Bernardo Silva gak jadi ke Betul. Barca, itu penyuplai bola Iya, ulung bro di iya, sana iya. semua. Menurut gua, Cancelo, kalau menurut gua top goal dari Haaland nggak akan sebanyak Aguero sih, karena City terbiasa main small. ya nggak bakal sebanyak Aguero. Iyalah. Dia 3-4 tahun pindah ke Real Madrid. Dia tuh tipe pengkhianat juga. Agree. Didikannya ini kan, yang sudah meninggal itu siapa sih? Siapa? Siapa? Anjirnya yang gendut itu. Oh Mino Mino Raiola. Raiola. Iya. Ya, oke. Pokoknya kita berharap di episode kelima minggu depan Udah ada lagi. signing lagi. Besok nih lawan Buat Liverpool. MU. Oh, besok Besok lawan Liverpool ya? Besok lawan Liverpool loh. Oh iya betul. Preseason pertama, laga preseason pertama nih. Yes. Lu tahu hurufnya berapa gak sih? Gak tahu mungkin setengah kali ya. Pegang mana kalau MU di first tengah? Di Thailand. MU di first tengah. Di Thailand. Tetap Liverpool sih gue bilang. Pengkhianat tuh bro. Siapa? Lo kok langsung. Lihat menuju ke gua ya. Siapa? Soalnya lu tipe pengkhianat kayaknya. Siapa? MU di first MU tengah sama lah. Liverpool. MU di first tengah. lah. MU. Ini baru. Goblok. Goblok. MU di first tengah Liverpool lah monyet. Sekarang ya. Kan gua pengen MU menang. Pemain muda siapa? Apapun Kira-kira alasannya pasti gua tetep pilih MU. gua MU ada Liverpool ya. Gua Liverpool juga. Pemain muda siapa yang lu tunggu kira-kira Brandon Williams, Garner. Lu Brandon Williams gak dibawa kok. Kok nggak dibawa? bawa Zidane lah gua. Brandon Williams lu gak dibawa. Kenapa nggak dibawa? Gak dibawa kan? Ya, gak dibawa kan? Kenapa nggak dibawa? kok? Kenapa nggak dibawa? Cedera. Oh, cedera. Baca dulu. Garner dibawa nggak? Brandon Williams kakinya kapalan dia gak jadi main. Brandon nggak jadi cedera. Cedera apa? Cedera Brandon Williams. Lama nggak? Kayaknya kelingkingnya cantengan. Wow. Serius. Lama. Enggak. Dia bisa ikut ke Australia. Lu udah salah dua kali di sini. Gua Salah kasih mulu kesempatan dia orang. untuk Sorry ya. mengganti prediksi Anda. Siapa? Garner. Pemain yang bakal bersinar di Garner. preseason maksudnya. Gunner. Iya. Kalau kan pemain muda kan, pemain muda yang akan bersinar kan? Terserah deh. Siapa lu Gunner? Oh, Garner. siapa aja? Siapa? Gue pengen nih Erikson. Harrison gak ikut. Salah lagi. Erikson nggak ikut. Ken, sorry ya. Gue marah sama Odin. Pak Produser. Monyet. Yang nggak ikut siapa Pemain sih? muda kok Erikson loh. Tadi bilang terserah. Tapi Erikson juga nggak ikut. Terserah. Pemain muda siapa? Terserah mau pemain Brandon muda Williams terserah. terserah. Lu siapa? Ini siapa yang lagi? mau? Malaysia ikut nggak? Malaysia Ikut. ikut. Malaysia ikut. Oke, Malaysia. Malaysia. Lu susah banget sih. Siapa jadi lagi? orang. Udah, lu siapa lagi? Udah satu aja. Hendra siapa? Gue pilihnya Van de Beek sih.
Van de Beek, gua Van de Zidane Beek. Iqbal, udah selesai. Zidane Iqbal jago loh. Jago. Iqbal tuh bagus. Anda ini tidak tahu. Serius, Zidane Iqbal tuh jago. Barusan di kontrak. Bagus. Berapa tahun dia ini? Barusan Dia nambah kontrak sampai barusan ya, 2025 ya. 3 tahun ya? Iya. 3 tahun lah, 3 tahun. Bagus loh tuh Iqbal Ya, tuh. ya. Tinggal fisiknya aja. Visinya bagus. Passing bagus. Attacking midfielder ya? Attacking midfield. Iya. Erikson nggak dibawa di bawah ya? Enggak ada. Erikson Deal aja belum. Belum deal. Deal aja belum bro. Mananya? Ken, tolong Ken. Bukan ada Here We Go. Pak produser Marah ini. tolong di Bukan ada Here We Go. jewer. Belum. Mana ada? Here we go-nya itu kan Fabrizio Romano. Here we go iya. Terus? Tapi dia kan ini kan, Dia kan ada masalah jantung. Oke. Terus medisnya harus lebih berlapis-lapis. Oh jadi belum, even latihan pun belum? Belum. Oke, sorry. Here we go. Latihan dari mana sih tau? Terus? Dia kayaknya Belum official. Kok latihan? Hah? Belum official. belum official. Iya berarti latihannya belum kan? Belum. Oke. Dah, Oke, pokoknya kita kembali ke Sorry ya. prediksi Hendra. Van de Apa Beek tuh? nih. Van de Beek. Gue pinginnya Van de Beek sih, gue nih. juga berharap Van de Beek jadi bagus lagi di Ten Iya, Hag ya. era Ten Hag kan dia kan moncer banget kan. Iya, iya. Kita Ini kan lihat kesempatan dia untuk membuktikan apakah dia Bener sih. dia cocok nih di skemanya Ten Hag Iya, gitu iya. loh. Kalau gua berharap, biasanya kan kalau pertandingan pramusim seperti ini, Ten Hag bawa mungkin 24 sampai 30 squad pemain ya maksudnya ya. Iya. Dia bakal ganti 12 12 ya 11 pemain ganti semua. 4 menit Iya. pertama dan 4 menit kedua. Iya, iya, iya. Kalau gua berharap Van de Beek ini dikasih 90 menit atau 60 menit lah paling enggak. Iya. Jadi biar dia lemas dulu nih. Ya lemes. Lemes dulu lah. Cocok sama menyesuaikan sama gameplay yang di Ten Hag Benar, ini. Iya. Ya gue berharap Van de Beek Gitu. Van de Beek. Gue pingin sih lihat dia main. Sama gue penasaran di bawah Ten Malaysia. Hag. Penasaran ya kalau Penasaran Malaysia gue penasaran penasaran. memang, penasaran. Ya. Ya kita berharap MU yang terbaik pokoknya. Oke, guys. Besok Buat ya. kalian Jam 8. Besok jam 8. yang mau nonton Indosiar. MU lawan Liverpool di Thailand gimana ini? Raja Indonesia. Mangalanga. Gimana? Raja Enggak siarannya, Cok. Oh, Ada malah masalah. Siarannya di mana? Masa Thailand. Gimana? Video apa di mana tuh? Indosiar. 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 Indonesia pasti ada. Indonesia berarti di fiction ada, di antena lokal juga ada guys ya. Video. Video juga ada. Video ada juga ya? Udah langganan dulu tapi. Oke, mungkin itu episode keempat hari ini podcast kita. Semoga kalian menikmati. Kalau kalian menikmati jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ingat, we born red, we die red. Manchester. It's always red. Boom. Boom.